Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Heri Pongligbong, peserta Latsar CPNS tahun 2022, angkatan 7, kelompok 2. Unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Mamuju dengan jabatan sebagai Kepala Kamar Mesin Kapal kelas 2. Baik, di pagi ini saya akan membahas mengenai tentang manajemen ASN. Seperti kita ketahui sendiri, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Dan untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Dan agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Setelah mendapatkan haknya, maka ASN juga berkewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Berikut, ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam menyelenggarakan birokrasi pemerintah. Nah, untuk mendapatkan profil pegawai yang produktif, efektif, dan efisien tersebut diperlukan sebuah sistem pengelolaan SDM yang mampu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi individu yang bekerja di dalamnya. Sebuah sistem efisien, efektif, adil, terbuka atau transparan, dan bebas dari kepentingan politik individu kelompok tertentu. Kondisi ini memberikan lingkungan yang kondusif bagi pegawai untuk bekerja dan berkinerja karena merasa dihargai dan juga diperhatikan oleh organisasi. Konsep sistem merit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan ASN. Seperti kita ketahui sendiri, sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya, seperti kompetensi dan kinerja. Undang-Undang ASN secara jelas mengakomodasi prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASP, aparatur sipil negara. ASN merupakan motor penggerak pemerintahan, pilar utama dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik yang secara langsung maupun tidak langsung bersinggungan dengan masyarakat. Oleh karena itu, kinerja ASN menjadi indikator utama yang menentukan kualitas ASN itu sendiri. Dan untuk mendapatkan ASN yang memiliki kinerja tinggi, diperlukan suatu regulasi yang mampu mendorong ASN bertanggung jawab terhadap tugasnya dan mau melakukannya dengan sepenuh hati. Berikut adalah merit system. Merit system adalah salah satu strategi untuk mendorong produktivitas kerja lebih tinggi karena ASN dijamin objektivitasnya dalam perjalanan karirnya. Manajemen menyediakan kondisi di mana berbagai kebijakan dan manajemen SDM dilakukan dan didasari pada pertimbangan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Pencantuman sistem merit ini mengindikasikan keseriusan pemerintah untuk menerapkan objektivitas dalam manajemen ASN dan juga keharusan semua instansi pemerintahan untuk menerapkan sistem merit dalam pengelolaan ASN-nya. Manajemen ASN pada dasarnya adalah kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek manusia,
atau sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk dalam hal ini adalah pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian, dan penghargaan. Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN secara detail menyebutkan pengelolaan pegawai ini baik untuk PNS maupun P3K seperti disebutkan pada bagian merit system. Nah, di sini manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan P3K. Baik, saya akan menjelaskan antara manajemen PNS dan P3K. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, serta penghargaan, disiplin, dan pemberhentian jaminan pensiun dan hari tua. Manajemen PNS pada instansi pusat dilaksanakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sedangkan manajemen PNS pada instansi daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikut yang termasuk dalam manajemen PNS. 1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan. 2. Pengadaan. 3. Pangkat dan jabatan. 4. Pengembangan karir. 5. Pola karir. 6. Promosi. 7. Mutasi. 8. Penilaian kerja. 9. Penggajian dan tunjangan. 10. Penghargaan. Dan terakhir disiplin. Dan saya akan mengambil salah satu contoh dari poin tersebut, yaitu pengembangan karir. Di manajemen PNS, pengembangan karir dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Pengembangan karir PNS dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Sedangkan integritas ialah sebagaimana diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerjasama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Moralitas diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan. Setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Dan dari manajemen P3K sendiri, yaitu meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kerja, penggajian, dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Dan melalui manajemen P3K terdapat poin-poin seperti manajemen PNS sendiri, yaitu 1. Penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja. Salah satu contoh dari poin tersebut ialah pengembangan kompetensi. Untuk P3K sendiri diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi. Kesempatan untuk pengembangan kompetensi direncanakan setiap tahun oleh instansi pemerintah. Pengembangan kompetensi sebagaimana yang dimaksud harus dievaluasi oleh pejabat dulu yang berwenang dan dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya. Nah, demikianlah penjelasan rangkuman saya tentang manajemen ASN. Kiranya melalui ini kita dapat memperoleh pengetahuan dan informasi mengenai manajemen ASN. Dengan akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita menjabat